Halo, perkenalkan nama saya Amelia Putrasari dengan NPM 22110609. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi biologi guna memenuhi tugas UTS pengelolaan laboratorium dengan dosen pengampu Ibu Meita Dwi Sofiana, Magister Pendidikan. Administrasi laboratorium pendidikan biologi atau IPA. Nah, jadi apa yang mungkin kita pelajari adalah inventarisasi alat dan fasilitas administrasi dan penggunaan laboratorium. Yang pertama adalah inventarisasi alat dan fasilitas laboratorium. Nah, jadi fasilitas laboratorium adalah sarana fisik laboratorium seperti fasilitas ruangan, fasilitas instalasi listrik, air dan gas, serta fasilitas meubiler dan sebagainya. Alat-alat laboratorium terdiri dari bahan-bahan habis, alat-alat permanen, alat-alat tidak permanen, serta peralatan tools atau peralatan perbaikan. Bagaimana keadaan fasilitas dan alat-alat laboratorium jika lama-kelamaan dipakai? Nah, jadi semua fasilitas dan alat-alat tersebut setiap saat dapat berubah keadaan jenis, kualitas, dan kuantitasnya karena banyak faktor seperti tingginya, frekuensi penggunaan, usia pakai, kerusakan, atau kehilangan. Nah, apa sih yang harus dilakukan dalam mengelola fasilitas dan alat laboratorium? Nah, pengelolaan laboratorium harus dilengkapi dengan tindakan inventarisasi secara rutin dan teratur dengan instrumen inventarisasi yang jelas, mudah dipahami, dan mudah diakses, namun tidak dapat diubah secara sembarang oleh orang atau pihak yang tidak berwenang. Jadi, yang mengelola itu adalah kepala laboratorium. Nah, daftar inventaris alat dan fasilitas laboratorium. Daftar inventaris alat dan fasilitas laboratorium adalah catatan atas semua alat-alat dan fasilitas laboratorium, baik yang menggunakan ataupun yang meminjam alat tersebut. Nah, daftar inventaris alat dan fasilitas laboratorium dapat dibuat dengan bentuk buku, catatan dengan tulisan tangan atau file cetakan, ataupun dalam bentuk file elektronik. Daftar inventaris alat dan fasilitas laboratorium memuat nama dan berbagai atribut alat-alat dan fasilitas laboratorium yang akan dipinjam ataupun yang akan digunakan. Atribut alat dan fasilitas laboratorium adalah catatan keterangan mengenai nama alat, nomor kode alat, spesifikasi jumlah, keadaan baik atau rusak, tanggal pembelian atau penerimaan, pabrik pembuatan, nomor seri atau tipe model, tempat penyimpanan, bahkan mungkin juga sumber dana pembelian atau pengadaan serta keterangan lainnya. Kemudian perhatikan mungkin ada dan biasanya ada aturan resmi dari pemerintah, dinas pendidikan atau sekolah mengenai tata cara pembuatan daftar inventaris dan pemberian berbagai atribut alat dan fasilitas laboratorium. Daftar inventaris selalu diperbarui setiap dalam batas periode tertentu, sehingga daftar inventaris selalu sesuai dengan keadaan alat dan fasilitas laboratorium dalam periode waktu yang bersangkutan. Adapun daftar inventaris alat dan fasilitas laboratorium sebaiknya dapat dibaca oleh semua pihak yang berhak dan dianggap memerlukan, tetapi jangan sampai bisa diberi perubahan oleh siapapun kecuali yang berwenang. Nah, daftar inventaris alat dan fasilitas laboratorium harus memudahkan penyimpanan dan pengambilan serta pemeriksaan alat dan fasilitas laboratorium tersebut. Adapun ini tabel inventarisasi laboratorium. Nah, yang pertama adalah kolom nomor, misalnya menentukan jumlah barang yang akan dipinjam. Yang kedua adalah nama alat yang akan dipinjam. Yang ketiga adalah aksesoris. Yang keempat adalah kode
dan yang selanjutnya adalah jumlah alat yang akan dipinjam dan tanggal yang akan dipinjam, tanggal peminjaman. Yang kedua adalah pabrik, yang ketiga adalah tempat penyimpanannya. Nah, jadi dalam inventarisasi ini harus benar-benar dipahami bagaimana alat tersebut dapat disimpan dalam kondisi suhu yang panas ataupun suhu yang dingin. Adapun tanggal peminjamannya, nah tanggal peminjaman itu disesuaikan dengan beberapa lama mereka meminjam tanggal tersebut agar tidak hilang. Nah, misalnya meminjam tabung reaksi dalam misalnya tanggal 3 Maret 2023. Nah, di situ nanti ada keterangan dalam pengembaliannya, misalnya pengembalian tanggal 7 Maret 2023. Nah, jadi tidak boleh melampaui batas peminjaman tersebut agar tidak menimbulkan kehilangan atau kerusakan pada barang yang telah dipinjamkan. Karena inventarisasi bertujuan untuk mencegah terjadinya kehilangan dan mencegah terjadinya kerusakan barang yang akan dipinjam tersebut. Nah, tanggalnya ini adalah seperti tanggal, bulan, dan tanggal peminjaman tersebut, dan harus diketahui oleh kepala laboratorium. Nah, misalnya di laboratorium pendidikan biologi, kepalanya adalah Ibu Meita Dwi Solviana. Jadi ketika kita akan meminjam barang tersebut, kita harus mengetahui kepada inventarisasi atau sekretarisnya, dan harus diketahui oleh kepala laboratorium tersebut. Kemudian dalam jumlah misalkan kita meminjam 2 tabung reaksi, jadi kita ditulis dengan 2 jumlah tabung reaksi seperti itu. Jadi jumlahnya adalah menentukan nominalnya. Adapun keterangan pada praktik, nah jadi ketika kita akan menggunakan alat laboratorium, kita harus mengetahui praktik apa yang akan kita lakukan. Misalnya seperti praktik reaksi asam basa, kita akan memerlukan tabung reaksi dan akan memerlukan gelas beker untuk mengetahui bagaimana keadaan larutan tersebut. Jadi tidak sembarang praktikum dapat menggunakan alat-alat tertentu. Jadi kita harus mengetahui fungsi dari alat tersebut untuk dapat menggunakan alat-alat tersebut dengan baik dan benar. Nah, kemudian tempat penyimpanannya. Nah, di sini sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi tempat penyimpanannya misalnya di logo A, ya kita harus mengembalikan alat tersebut pada logo yang sama. Nah, adapun kartu alat. Nah, kartu alat ini tujuannya dibuat dari kertas yang tebal agar tidak cepat sobek. Nah, kartu alat digunakan pada setiap alat. Kartu alat dapat dibedakan warnanya untuk setiap laboratorium yang berbeda. Nah, sebaiknya selalu ada persediaan kartu kosong untuk alat yang baru. Jadi setiap alat menggunakan kartu yang berbeda-beda. Tidak dapat disamakan. Karena adapun laboratorium seperti ini adalah kartu kendali untuk meminjamkan alat-alat tersebut. Nah, terdapat nomor, tanggal, jumlah, baik dikembalikan dalam keadaan baik atau dalam keadaan rusak. Nah, terus adapun totalnya, total peminjaman barang tersebut, dan adapun tanda tangan. Tanda tangan tersebut harus ditandatangani oleh kepala laboratorium tersebut. Nah, adapun label alat.
Nah, label alat adalah label atau kartu kecil yang bertuliskan nama dan kode alat tersebut. Nah, label alat ditempel pada setiap alat dan aksesoris alat. Warna label alat dapat dibedakan setiap laboratorium atau setiap klasifikasi alat tertentu. Sistem pengkodean pada alat sama dengan sistem pengkodean pada daftar inventaris dan kartu alat. Nah, adapun nama alat dan kode, misalnya kodenya 05. Nah, jadi kodenya itu dituliskan dengan 05 untuk alat Grassbaker. Nah, adapun administrasi penggunaan laboratorium. Nah, administrasi penggunaan laboratorium terutama ditujukan untuk mengetahui kapan, berapa lama, dan waktu apa dan oleh siapa yang akan menggunakan alat tersebut. Kegiatan laboratorium dapat dibedakan atas kegiatan rutin dan kegiatan non-rutin atau in-install. Kegiatan rutin adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan jadwal tertentu dan teratur, seperti praktikum nih, misalnya praktikum kimia ataupun praktikum biologi atau struktur hewan. Kita akan menggunakan laboratorium secara rutin karena ada penjadwalannya. Nah, sedangkan kegiatan non-rutin atau incidental adalah kegiatan yang dilaksanakan sewaktu-waktu jika diperlukan. Nah, adapun kegiatan non-rutin dan kegiatan rutin harus direncanakan dengan baik dan perencanaannya harus melibatkan semua guru yang terlibat di dalamnya dengan pembagian tugas dan penjadwalan yang disepakati bersama. Nah, jadwal kegiatan rutin harus menunjukkan dengan jelas hari, tanggal, dan jam serta jenis kegiatan peserta. Nah, di sini adalah penjadwalannya. Misalnya ini adalah nomornya, nomor 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Nah, adapun hari misalnya kelas G hari Senin. Jadi bisa jadi kelas E hari apa, waktunya berapa, misalnya 1 sampai 2 jam. Nah, adapun lab yang dipakai misalnya lab 1 atau lab 2 atau lab 3 dan harus mengetahui oleh guru atau asisten yang bertanggung jawab dalam praktikum tersebut. Nah, adapun contoh administrasi penggunaan laboratorium dan alat-alat laboratorium adalah seperti ini ya bentuknya, kira-kira tabelnya seperti ini untuk administrasi penggunaan laboratorium dan alat-alat laboratorium. Nah, sama aja seperti yang sebelumnya pelebaran tabelnya, cuman ada perbedaan sedikit. Ini adalah daftar pemakaian laboratorium, misalnya hari ini kelas A atau kelas B gitu. Jadi besok bisa jadi ada kelas D, ada kelas E atau kelas F dan sebagainya. Jadi ada penjadwalan rutin. Nah, seperti pada contoh yang sudah ada di video. Nah, seperti ini kira-kira cara penulisan daftar penggunaan laboratorium. Nah, jadi dapat dipahami susunan administrasi penggunaan laboratorium baik inventarisasi atau administrasinya dirancang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan atau kehilangan suatu barang pada laboratorium tertentu. Nah, di sini juga harus mengetahui tanda tangan kepala asisten. Nah, adapun administrasi perpinjaman. Nah, administrasi peminjaman alat-alat laboratorium agar tanggung jawab atas risiko kehilangan atau kerusakan tidak bertumpu pada seseorang atau akhirnya saling menyalahkan tanpa bukti. Maka diperlukan administrasi alat-alat yang tertib dan memberikan bukti atas peminjaman alat-alat untuk berbagai kepentingan baik di dalam maupun di luar laboratorium dan sekolah yang bersangkutan. Nah, jadi tujuannya adalah agar tidak kehilangan alat dan bahan, maka diperlukan administrasi peminjaman alat-alat laboratorium. Nah, gunanya adalah agar tertib dan tidak memberikan saling menuduh gitu ya. Jadi pelaksanaannya administrasi peminjaman alat-alat dapat dilakukan dengan menggunakan bon atau bukti peminjaman alat dan buku catatan peminjaman alat-alat tersebut. Jadi
Nah, seperti ini contohnya, misalnya nomor 1, 1, 2, 3 misalnya. Nah, nama alat yang dipinjam misalnya pipet tetes. Nah, pipet tetes dipinjam. Nah, dipinjam waktu kodenya misalnya 0,5 atau 0,7. Nah, di sini juga ada tanggalnya, harinya, misalnya hari Kamis atau tanggal 14 bulan 4 2020 berapa gitu kan. Nah, terus kodenya misalnya berapa, 05, 06 atau kode A, kode B, kode C gitu. Terus adapun jumlah yang dipinjam misalnya 1, 2, 3, 4, 5 atau berapa, 6, 05 gitu ya kan. Jadi sangat lengkap sekali. Jika terjadi kehilangan, ada penanggung jawabnya tersendiri, siapa yang meminjam tersebut. Yang dimaksud bond tuh bukan bond hutang ya, tapi seperti kartu tanggung jawab mahasiswa terhadap laboratorium dan alat yang dipinjamnya. Nah, adapun tanggal peminjamannya, baik di sini sudah ditandatangani oleh peminjam dan sudah mengetahui oleh kepala laboratorium tersebut. Nah, bond pinjaman diisi dengan jelas oleh peminjam. Pinjaman harus mendapat persetujuan paling tidak dari kepala atau ketua penanggung jawab laboratorium. Nah, peminjaman dicatat dalam buku pinjaman alat-alat dan bond atau bukti peminjaman ditahan oleh petugas laboratorium yang melayani peminjaman itu. Bond peminjaman diserahkan kembali kepada peminjam pada saat peminjaman mengembalikan alat-alat yang dipinjamnya dalam keadaan utuh ataupun tidak rusak ya. Jadi harus kembali dalam keadaan waktu seperti waktu semula yang dia pinjam. Tidak ada kekurangan satu apapun. Adapun administrasi pemeliharaan dan perawatan alat-alat laboratorium. Nah, pemeliharaan dan perawatan alat-alat laboratorium penting dilakukan untuk menjaga agar alat-alat laboratorium dapat digunakan sesuai dengan batas usia pakainya. Kegiatan pemelihara dan merawat alat-alat laboratorium dapat meliputi kegiatan membersihkan alat-alat laboratorium, memeriksa hasil kerja dan untuk kerja alat, memperbaiki bagian-bagian alat yang rusak, mengganti bagian-bagian alat yang hilang, menyimpan alat-alat sesuai dengan daftar inventaris, dan memeriksa ketersediaan dan kebutuhan sehingga memberikan informasi bagi pengadaan alat-alat laboratorium. Jadi sangat lengkap ya untuk administrasi pemeliharaan, ada administrasi peminjaman, dan ada inventarisasi. Nah, padahal alat-alat tersebut cuma sebatas alat-alat aja gitu. Jadi pemeliharaannya itu memang benar-benar harus sangat diperhatikan agar tidak terjadi kerusakan atau kehilangan. Nah, adapun kegiatan memelihara dan perawatan itu sebaiknya dijadwalkan dan dicatat sehingga dapat memberikan informasi tentang riwayat alat sejak dari pembelian, pemakaian, pemeliharaan sampai usia pakainya. Nah, adapun tabelnya catatan pemeliharaan dan perawatan alat-alat. Nah, jadi dibuat jadwal seperti ini. Siapa yang memakai alat laboratorium tersebut wajib membersihkan, dan jika terjadi kerusakan wajib untuk mengganti alat tersebut. Jadi sudah tersusun rapi dalam tabel tersebut sebagaimana agar mencegah terjadinya kerusakan dan terjadinya kehilangan alat-alat tersebut, dan agar pemakaiannya tahan lama dan tidak terjadi kerusakan. Nah,
Namun bagian-bagiannya sudah dijelaskan dalam video tersebut, bisa dipahami dan dicermati bagaimana cara inventarisasi, bagaimana cara penjadwalan, dan sebelumnya bisa dipahami di video tersebut ya.